Kesalahan paling berbahaya itu bukan dari sesuatu yang nggak kita tahu, tapi dari asumsi yang tidak dipertanyakan. Kita butuh pedoman hidup, dan karena kita terbatas untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, kita biasanya nyender di asumsi. Tapi seharusnya berapa lama sih asumsi tersebut bertahan? Sebagian besar dari yang kita tahu itu bukan kebenaran, tapi sesuatu yang diulang-ulang dan sering divalidasi oleh diri kita sendiri ataupun orang lain, sampai akhirnya otak kita berhenti untuk mencari fakta-faktanya. Masing-masing dari kita memiliki sebuah kitab semu yang berisi asumsi. Asumsi tentang diri kita sendiri, orang lain, atau tentang dunia. Hebatnya, bukan hanya percaya, kita pun membangun hidup di atasnya. Dari mulai pemilihan jurusan, karir, sampai pasangan. Seluruh perilaku kita didasarkan pada kitab tersebut. Dalam asimetri, saya akan mencoba membahas hal-hal yang dirasa merupakan sebuah kebenaran umum, tapi ternyata tidak demikian. Sehingga kita akan lebih aware dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ya kita sering kaget? Karena kita tahu kebenarannya. Ini adalah fenomena yang dinamakan dengan cognitive ease. Jadi otak kita tuh membutuhkan daya yang sangat besar untuk bekerja sehari-hari. Kita berusaha untuk efisien dalam memanage daya tersebut. Akan lebih mudah buat otak kita untuk percaya sama sebuah kebohongan yang dipercayai oleh orang banyak dibandingkan melakukan analisis mendalam tentang hal tersebut. Jangan-jangan orang yang kamu pikir dulu tuh sombong, dia tuh sebenarnya minder dan terintimidasi sama kamu. Saya sendiri juga termasuk orang yang sering disebut sombong karena males untuk ketemu orang. Bukan karena saya nggak suka sama orang, cuman saya minder takut dijudge sama orang lain. Kumpulan dari asumsi yang nggak pernah kita pertanyakan ini akhirnya ngebentuk siapa kita dan jadi identitas kita. Kita stuck di sebuah kelakuan yang udah nggak ada bagus-bagusnya lagi buat kita. Di asumsi episode pertama ini, saya akan membahas 3 jenis asumsi besar yang jadi landasan hidup kita. Yang pertama adalah asumsi kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, itu asumsi kita terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah asumsi kita tentang kesuksesan. Kita mulai dari yang paling dekat adalah asumsi kita terhadap diri kita sendiri. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya berpikir kalau saya memiliki fisik yang lemah. Selama 30 tahun lebih, saya mengubur keinginan saya untuk aktif bergerak. Bahkan cenderung mengejek orang-orang yang melakukan. Bahkan beli rokok ke warung pun saya nggak jalan kaki, malah pakai motor. Walaupun warungnya itu dekat dari rumah. Tapi akhirnya di umur 31 tahun saya berhasil untuk mengubah hal tersebut. Saya pun akhirnya mencoba untuk memulai berlari. Dan pada prosesnya, saya mengalami banyak cedera seperti cedera lutut, ankle, dan lain-lain. Apakah itu merupakan sebuah bukti bahwa fisik saya memang dilahirkan lemah? Atau karena selama 30 tahun, saya tidak pernah bergerak dan melatih bagian-bagian tersebut sampai akhirnya saya cedera. Sampai sekarang, saya rutin berlari untuk kesenangan. Sampai akhirnya, saya berhasil berlari sejauh 21 km dalam sekali lari. Memang bukan dengan kecepatan yang cepat atau jarak yang sejauh itu ya. Cuman buat saya pribadi itu adalah merupakan sebuah pencapaian yang sangat besar apabila dibandingkan dengan diri saya yang sebelumnya. Kita hanya bisa berkembang sejauh kita memperbolehkannya. Asumsi kita sendirilah yang menjadi plafon dari perkembangan tersebut. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kejadian yang serupa. Ada sebuah label yang disematkan di kita dan mungkin masih nempel sampai sekarang. Misalnya kayak pemalas, bodoh, nakal. Hal yang mungkin wajar ya buat anak kecil yang belum berkembang dengan sempurna. Dan karena itu juga, kita belum memiliki kemampuan untuk menganalisa hal-hal tersebut sampai akhirnya disimpan sebagai sebuah fakta. Secara psikologis, ini disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Jadi, saat kita sudah memegang sebuah kebenaran berdasarkan asumsi tersebut, kita akan sulit untuk menerima fakta yang sifatnya kontradiktif. Kita akan merasa nyaman untuk tetap berada di asumsi kita yang dulu. Sekarang kita coba nih, mungkin sebagian besar dari kita memiliki asumsi ini terhadap diri kita sendiri. Yang pertama adalah, kita bukan seorang pemimpin. Yang kedua, saya adalah seorang pemalas. Dan yang ketiga, saya bukanlah orang yang berbakat. Apakah itu cuma alasan kita aja untuk diri kita sendiri? Atau emang kita beneran punya fakta-fakta dan data-data yang mendukung asumsi kita tersebut untuk hari ini? Di era sosial media sekarang, kamu juga nggak bisa ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Ditambah lagi dengan banyaknya label-label yang sekarang kita asumsikan kita ngerti dan kita sematkan ke diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apa arti dan fakta sebenarnya dari label-label tersebut. Apakah itu menjadi alasan kita lagi untuk stuck di behavior kita yang jelek? Tapi sebenarnya ya, sebesar-besarnya asumsi kita terhadap diri kita sendiri, nggak ada yang lebih ngerusak diri kita sendiri dibandingin asumsi terhadap orang-orang di sekitar kita. Selama bertahun-tahun, saya nge-labelin diri saya sendiri sebagai seorang yang introvert dan tidak pandai dalam bergaul. Dan karena saya beneran percaya dengan hal tersebut, saya menghindari diri untuk bergaul dengan orang-orang. Kalaupun iya saya ikutan ngumpul, saya kadang-kadang cuman diam, ikut ketawa, tanpa berperan lebih aktif dalam sebuah grup tersebut. Kalaupun ada hal-hal menarik yang terlintas di pikiran saya mengurungkan niat untuk nggak berani gitu ngomong itu, karena saya takut dijudge oleh orang lain dan dianggap nggak asik. Situasi itu sering jadi awkward, dan hal-hal yang saya lakukan untuk bikin itu nggak awkward tuh malah jadi seringnya memperburuk suasananya. Pada akhirnya, saya tuh sadar kalau misalnya saya tuh menggunakan label introvert tersebut sebagai tameng untuk menutupi kekurangan diri saya yang overthinking dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Saat saya menyadari bahwa semua itu sebenarnya cuma ada di pikiran saya menjadi lebih mencoba untuk bergaul dan bertemu orang
Sampai akhirnya saya diterima di lingkungan pergaulan tersebut. Kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membaca pikiran orang lain. Saat orang lain berdiam diri dan memasang muka cemberut, kita berasumsi bahwa orang tersebut itu nggak suka sama kita. Ada juga lirikan orang lain yang sinis di coffee shop yang bikin kita jadi insecure. Tapi ini satu hal, walaupun pahit, tapi harus kalian mengerti bahwa mereka itu nggak peduli sama kita. Psikologis menamai ini spotlight effect, di mana kita berpikir bahwa kita selalu diperhatikan oleh orang lain, padahal nggak segitunya. Kita berpikir bahwa kitalah pemeran utama di film orang lain. Padahal kan sebenarnya orang lain itu sendiri yang jadi pemeran utama, dan mereka terlalu fokus di asumsi dan kehidupan mereka sendiri untuk mikirin tentang kita. Saat kita mencoba berasumsi tentang orang lain, ada kemungkinan besar sebenarnya kita hanya memproyeksikan ketakutan diri kita sendiri ke mereka. Jadi sebenarnya seolah-olah kita tuh lagi ngeliat cermin dari ketakutan kita sendiri. Coba kira-kira kehitung nggak berapa banyak orang yang nggak kamu temuin, berapa banyak ide yang kamu lewatin, dan berapa banyak kesempatan yang sia-sia gitu, hanya karena kamu takut ditolak sama orang lain. Jangan sampai nih 10 tahun kemudian, kamu reuni dan ketemu sama kecengan kamu waktu SMA, ternyata dia tuh sebenarnya suka sama kamu, cuman karena kamu minder dan takut, jadi kamu akhirnya ngelewatin kesempatan tersebut. Bego kan? Coba deh, mulai sekarang, saat kamu ngerasa tahu opini negatif orang tentang kamu, atau ngerasa dijudge sama orang lain, pikirkan kemungkinan lainnya. Aduh, chat aku kenapa nggak dibales ya? Mungkin dia lagi sibuk, atau lagi dia menghabiskan waktu sama keluarga dan teman-temannya. Aduh, kenapa sih bos ini tumben gak nyapa ya? Mungkin dia lagi sibuk dengan masalah kerjaan dia sendiri dan gak ada hubungannya sama kamu. Terus pas kamu lagi di coffee shop, terus kayak ada yang ngelirik sinis nih ke kamu. Mungkin bukan karena nggak suka, cuman karena dia nggak bawa kacamata, terus ngerasa kamu mirip artis kayak Reza Rahadian atau Raisa gitu. Saat kita tidak lagi berpikir kalau semua orang itu ngejudge kita, dunia ini bukan lagi penjara, tapi taman bermain. 2 hal sebelumnya, kita ngebahas sesuatu yang personal. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang diwariskan ke kita oleh budaya di sekitar. Biasanya hal ini nih yang bikin kita menyesal di usia tua nanti. Saya tuh seneng banget bikin orang lain ketawa. Jadi waktu sekolah, saya tuh ngelawak terus di kelas, jadi badut kelas. Ada kepuasan yang saya bisa dapetin kalau misalnya ada orang lain yang ketawa gara-gara saya. Jadi waktu SMA, saya tuh dilabelin sebagai anak yang nakal karena saya nggak serius dan bercanda terus. Memang sih saya suka nggak tahu batasan dan sering ngebercandain guru. Cuman sebenarnya label itu menempel di saya bahwa saya adalah orang yang nakal, bodoh, dan tidak akan sukses kalau misalnya saya masih terus seperti itu. Perkataan tersebut tuh kena banget ke saya nih. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih serius belajar, sampai akhirnya saya bisa masuk ke PTN ternama, lalu saya memiliki IPK yang lumayan saat berkuliah, dan sempat magang di perusahaan minyak multinasional. Semuanya berjalan dengan baik. Sampai akhirnya pada skripsi, saya merasakan ada yang kurang. Hantu tersebut tuh muncul lagi. Saya nggak ngerjain skripsi, sampai akhirnya hampir DO, karena udah dibatas di 7 tahun. Gitu. Karena saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu bukan diri saya. Walaupun pada akhirnya saya lulus, saya nggak pakai jasa saya untuk ngelamar kerja. Karena menurut saya, kehidupan tersebut tuh suram banget. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri, mencoba di berbagai bidang, tapi sebenarnya nggak ada dari hal yang saya lakuin di bidang-bidang lain itu bikin hati saya senang. Kamu ngerasa kamu udah hidup dengan benar, tapi kenapa kamu masih nggak bahagia? Dari kita lahir, kita udah dijajarin asumsi umum di dunia, di mana kita akan dijamin bahagia kalau misalnya kita ngelakuin sesuatunya dengan benar. Kamu harus rajin belajar biar pintar ya. Nah kalau pintar, kamu akan sukses. Kalau kamu sukses, dijamin pasti bahagia. Terus kita ngelihat orang-orang hebat saat ini. Kok gini, kok kita kalah ya? Apakah kita sebodoh itu? Dan juga kita ngelihat ada beberapa orang sukses yang ternyata nggak sebahagia itu. Masalahnya, asumsi tersebut itu bukan merupakan sebuah kebenaran, tapi cultural habit. Kita udah terlalu lama hidup di lingkungan tersebut, sampai akhirnya kita percaya aja dan nggak berani mempertanyakannya. Takutnya kalau misalnya kita keluar dari jalurnya, kita akan jadi orang yang gagal dan tidak bahagia. Sanggupkah kita mengikuti ekspektasi tersebut? Adakah alternatif lain buat kita yang nggak sanggup untuk menjalaninya? Apakah lebih baik kita bertahan di lingkungan kerja yang nggak nyaman, alih-alih resign? Apakah sebuah hubungan yang toksik itu perlu dipertahankan hanya karena asumsi bahwa kalau jomblo itu adalah merupakan sebuah kegagalan? Apakah kegagalan sendiri itu juga mutlak? Ada sebuah cognitive bias yang dinamakan sunk cost fallacy, di mana kita seringkali bertahan dalam sesuatu, misalnya proyek, pekerjaan, atau hubungan itu, hanya karena kita sudah investasi terlalu banyak waktu, uang, dan tenaga di dalamnya. Padahal belum tentu hal itu merupakan strategi terbaik untuk kita menjalani hidup. Kita sangat takut untuk mengetahui kebenaran, sampai akhirnya kita memilih untuk tetap dalam kebohongan. Jalan yang paling aman dan mudah diprediksi itu seringkali adalah sesuatu yang paling beresiko. Mungkin statement ini bikin kita semua bingung. Asumsi bahwa dunia itu nggak pernah berubah
dan kita tahu semua jawabannya adalah asumsi yang paling berbahaya. Di dunia yang cepat berubah ini, kita seharusnya bersandar pada hal-hal penting untuk kita bertahan, yaitu kemampuan kita adaptasi, belajar, dan yang paling penting adalah bangkit dari kegagalan. Sebelum menutup video ini, saya challenge teman-teman untuk bertanya pada hal-hal yang paling mengganggu di hidup kalian. Yang pertama, apakah ini fakta atau hanya sesuatu yang saya percayai? Yang kedua, apakah ini pemikiran sendiri atau pemikiran dari orang lain? Atau bahkan feed dari sosial media kalian? Yang ketiga, apa yang kira-kira bisa saya lakukan kalau misalnya ternyata asumsi saya terhadap sesuatu itu salah? Saat kita memahami kalau asumsi itu hanya sekedar cerita, kita bisa menjadi penulisnya. Berhenti bereaksi terhadap dunia, dan mulai mengambil tindakan untuk mengubahnya.